Ijtihad. Ijtihad itu hasil usaha, hasil usaha yang dikeluarkan oleh ulama, itu ijtihad. Meskipun dari ijtihad, kita tidak bicara mujtahidnya ya. Kalau mujtahidnya sudah kita bahas. Kalau seorang mujtahid, kalau dia itu ahlu sunnah, ketika dia tersalah mendapatkan pahala 1, ketika dia benar dia mendapatkan pahala 2. Yang kita permasalahkan adalah hasil ijtihadnya. Bila itu bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah, meskipun keluarnya dari ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata qala Syekhuna Al-Albani hafizahullah ta'ala fi kitabih Ahkamul Janaiz. Berkata Syekhuna Al-Albani, semoga Allah menjaganya, yakni semoga Allah merahmatinya, dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, innal bid'ata al-mansusa ala dalalatiha min asy-syari' hiya, sesungguhnya bid'ah yang ada nas atas kesesatannya dari syariat, itu yang adalah yang pertama, ini kaidah yang pertama, kullu ma 'arada sunnata min al-aqwali wal af'ali awil aqaidi walau kana an ijtihad. Kaifa na'rifu al-bid'ah? Yang pertama, kullu ma 'arada as-sunnah. Minal aqwali awil af'ali walau kanat anil ijtihad. Naam. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani yang pertama. Ya, kaidah yang pertama mengenal bid'ah yaitu pahami semua apa-apa yang bertentangan dengan sunnah. Ya, kullu ma 'arada sunnah. Semua apa yang bertentangan dengan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal aqwali awil af'ali. Dari perkataan-perkataan, yakni perkataan ulama sekalipun, awil af'al atau perbuatan. Atau perbuatan-perbuatan. Walau kanat, meskipun keberadaannya atau munculnya anil ijtihad, dari ijtihad. Meskipun munculnya dari ijtihad. Ijtihad itu hasil usaha, hasil usaha
yang dikeluarkan oleh ulama itu ijtihad. Meskipun dari ijtihad, kita tidak bicara mujtahidnya ya. Kalau mujtahidnya sudah kita bahas. Kalau seorang mujtahid, kalau dia itu ahlu sunnah, ketika dia tersalah mendapatkan pahala 1, ketika dia benar dia mendapatkan pahala 2. Yang kita permasalahkan adalah hasil ijtihadnya. Bila itu bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah, meskipun keluarnya dari ijtihad. Ya, meskipun keluarnya dari ijtihad. Ulamanya majur, hasilnya yang bid'ah tidak boleh kita lakukan. Yang ada adalah nasihat, beritahu bahwa ini telah terjadi kesalahan ijtihad dari ulama fulan. Ya, kesalahan ini tidak boleh diikuti. Beliau adalah seorang ulama yang harus kita hargai. Beliau adalah seorang mujtahid yang harus kita hargai. Tidak boleh kita mencaci mereka, tidak boleh menghinakan mereka. Namun hasilnya tidak boleh kita ikuti. Karena manusia pada asalnya adalah tersalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, seterusnya. Mujtahidnya dia mendapatkan ganjaran, tapi hasil ijtihadnya kalau bertentangan dengan sunnah, bid'ah. Maka kita tidak boleh mengikutinya. Meskipun berkaitan dengan i'tiqad. Di sini bahkan ditambahin awil aqaid. Meskipun dengan dari akidah. Tapi keluarnya dari ijtihad, meskipun datangnya akidah, secara akidah, maka tetap itu adalah perkara bid'ah. Ya. Nah, sayangnya di sini Syekh Ali rahimahullah taala tidak memberikan contoh. Ya, tidak memberikan contoh. Tapi kalau kita mau berta'ammul, bertadabbur, berta'ammul, bertafakkur, bertadabbur, banyak sekali contoh-contoh yang menyelisihi sunnah dari perkataan dan perbuatan, tapi munculnya dari ijtihad. Ya, seperti termasuk diantaranya ijtihad dalam akidah, ta'wil di dalam asma wa sifat. Ini terkadang munculnya dari mujtahid. Ya, munculnya dari mujtahid. Dan mujtahid ini terpengaruhi dengan pemikiran-pemikiran tertentu dari aliran-aliran bid'ah, sehingga keluarlah ijtihad berkaitan dengan akidah, ternyata itu adalah bid'ah. Ya, seperti yang terjadi pada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjadi pada Imam An-Nawawi. Yang konon Imam An-Nawawi di belakangan akhir hidupnya, ya, ini informasi dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bahwa Imam An-Nawawi di akhir hidupnya kembali kepada pemahaman salaf. Artinya di dalam ta'wil asma wa sifat beliau mengikuti akidah salaf, membuang semua takwilan-takwilan yang menyimpang dari akidah Mu'tazilah atau Aqlaniyun. Yang dalam hal ini adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, panutan beliau. Mengikuti imamnya keluar dari pemahaman bid'ah. Demikian juga kalau Al-Hafidh belum sempat. Namun Al-Hafidh adalah salah satu ulama yang paling keras di dalam memerangi bid'ah. Beliau juga tidak setuju dengan bid'ah. Tapi qadar Allah, akidahnya sangat terpengaruh dengan pemahaman Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang terkenal dengan Asy'ariyah, sehingga
ada sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala beliau takwil. Dan ini bisa ditemukan dalam kitab beliau Fathul Bari. Itu banyak sekali takwilan-takwilan yang berkaitan dengan asma wa sifat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini munculnya dari ijtihad beliau. Ya, meskipun datangnya dari ijtihad, maka itu bid'ah. Ini dari sisi akidah. Dari sisi akidah. Dari sisi kalau begitu tadi kan paham Asy'ari banyak dipegang, dijadikan untuk akidah kaum muslimin khususnya di Indonesia. Apakah beliau ini pelaku kena hadis tadi? Muhdats. Ya. Saat beliau atau kalau seandainya beliau tidak kembali bertaubat pada Allah, maka beliau terkena itu. Tapi ketika beliau kembali kepada pemahaman sunnah, maka kemudian beliau memperbaiki, artinya memberikan informasi kepada umat bahwa beliau telah kembali kepada pemahaman salaf, maka terlepas dari hadis itu. Artinya sudah tidak lagi terkena hadis tersebut. Ya, kalau di kampung kan nggak tahu. Ini perlu penjelasan, makanya perlu penjelasan kepada mereka, perlu informasi kepada mereka. Iya, Ibnu Hajar taubatnya bagaimana kan di kampung nggak tahu. Iya. Bagaimana pelajaran sifat 20 kan masih belajar sampai sekarang. Padahal udah yang istihadnya udah nggak dipakai, udah taubat. Nah ini bagaimana tuh? Iya, ini makanya lagi-lagi mereka butuh ilmu. Butuh ilmu, butuh disampaikan informasi ini kepada mereka dan meninggalkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu dari asatid atau guru-guru yang belum dapat ilmu itu. Kalau kita tidak mau mengatakan tadi dangkal, sudah merasa diustadkan, sudah berada di atas kursi ustad dan dia tidak butuh belajar lagi, ini dangkal jadi ilmunya. Padahal belajar itu bukan hanya untuk menjadi ustad. Dia belajar bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya. Naam. Ya, adapun dari aqwal, dari perkataan banyak seperti salawat. Ya, salawat buatan manusia banyak yang bertentangan dengan sunnah. Meskipun yang membuatnya itu adalah seorang mujtahid sekalipun, tapi bertentangan dengan sunnah. Ya kalau seandainya membuat salawat itu adalah ahlus sunnah, kemudian sudah diketahui ternyata perbuatannya adalah bertentangan dengan sunnah, tinggalkan salawat itu tanpa harus mencela ulamanya. Tapi kalau seandainya diketahui pembuat bid'ah ini adalah memang penyeru kepada kesesatan, ya sudah, salawatnya dan pembuatnya sesat. Itu perlu ditahdzir, perlu diberikan peringatan. Ya. Iya, apa? Iya. Nah. Iya, udah oke. Ya. Demikian. Kemudian juga wal af'al dan perbuatan, banyak sekali af'al itu yang bertentangan, perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang saya maksud saya bicarakan adalah dalam agama ya. Dalam agama, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kalau ingin dirinci dari mana sisi pertentangannya, cukup kita mengatakan, meskipun kalau seandainya dibahas itu panjang, cukup mengatakan apakah ini ada ajarannya dari Nabi atau tidak. Kalau mereka tidak bisa memberikan jawaban dan memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, ini adalah bertentangan, ya sudah, itu bid'ah. Meskipun dia mengatakan ini, meskipun dia banyak sekali argumen atau alasan untuk melegalkan perbuatannya, ya, tetap itu dikatakan bid'ah kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, ini yang pertama. Selama atau setiap perbuatan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah bid'ah. Satu lagi tuh. Ya. Ketika dia tertolak amalnya, seluruh amal. Ini perlu tafsir. Atau
Sebagian. Hanya amalan itu saja. Yang al-jawab, hanya amalan yang ia lakukan itu saja yang tertolak. Karena untuk menyatakan seluruh amalannya itu tertolak bila ia memiliki akidah musyrik atau akidah yang menyimpang dari tauhid. Karena di bukunya Elvitison halaman 101 itu semua coba dibaca. Salahuddin dibaca halaman 101. Makanya bahaya pakai terjemahan kayak gini nih. Coba. Huruf E. Ketahuilah olehmu. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya bid'ah akan membuat semua ibadah, sholat, puasa, sedekah, serta seluruh amal perbuatan yang bersifat mendekatkan diri kepada Allah dan diterima oleh Allah. Gaul dengan pelaku bid'ah akan menghilangkan. Oh, begini memahaminya, Ji. Bid'ah itu masuk pada setiap ibadah. Masuk ke dalam sholat, masuk ke dalam puasa, masuk ke dalam zakat, masuk ke dalam haji, masuk ke dalam setiap sendi-sendi ibadah. Ketika ibadah tersebut, contoh sholat, kemasukan bid'ah, maka ibadah sholat itu tertolak karena ada bid'ahnya itu. Itu yang dimaksud. Bukan seluruh amalan dari awal sampai akhir dia tertolak sehingga kayak seorang statusnya seperti orang kafir, bukan. Kecuali kalau bid'ahnya sudah sampai pada derajat kesyirikan atau kekufuran. Maka kesyirikan atau kekufuran itu yang membatalkan seluruh amalannya. Bisa dipahami? Iya. Seperti itu. Jadi nah, di dalam salat ada bid'ah. Banyak sekali manusia melakukan bid'ah dalam salat. Bahkan dari takbiratul ihram. Jangankan dari wudu, ini juga bid'ah dulu isinya kadang. Dari wudu. Mereka ada yang menyusahkan wudu sehingga orang nggak mau melakukan salat karena wudunya nggak bisa. Bukan nggak bisa nyiramin airnya, nggak bisa doanya katanya. Karena saking banyaknya doa di sana, yang ternyata tidak ada pada contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membasuh kedua telapak tangan di sini katanya ada doanya, panjang doanya. Kemudian ketika di mulut ada lagi doanya. Masukkan air ke hidung ada lagi doanya. Membasuh muka ada lagi doanya. Orang melihat begini, susah amat, nggak hafal-hafal, akhirnya nggak wudu. Karena nggak wudu, nggak sholat-sholat. Ini susah, bid'ah membuat susah. Pernah yang menemukan gitu, setiap wudu, setiap lagi membasuh ada doanya? Ini bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudu, zikir yang disyariatkan oleh Nabi hanya di awal dan di akhir. Awalnya apa? Bismillah, nggak ada nawaitu. Ada juga gara-gara nggak hafal nawaitu nggak jadi sholat loh. Saya nggak tahu niatnya. Astagfirullah, ini mungkarnya adanya nawaitu ya kayak gitu, bikin orang nggak jadi nggak sholat. Niat itu dalam hati. Nah, niat itu di dalam hati, bukan dilafazkan. Kemudian juga udah begitu yang disyariatkan oleh Nabi doanya di akhir setelah kita membasuh telapak kaki atau membasuh kaki. Gak ada pada setiap rangkaian membasuh anggota wudu ada doa ini, ada doa ini, ada doa ini. Ustaz, yang melakukan itu kiai. Kiainya salah. Berarti kiainya belum belajar ilmu kaidah bid'ah dia. Iya, nggak sempat karena sudah terlanjur dikiaikan. Yang ada aja ada ilmunya. Nah, ala kulli hal banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bid'ah dari wudu. Kemudian dari sholat, belum lagi sholat. Ya, bacaan-bacaannya juga di dalamnya ada kebid'ahan. Jadi semua yang bertentangan dengan sunnah dari perkataan dan perbuatan, meskipun datangnya dari ijtihad, maka itu tertolak. Ya. Naam.
Baik, sekarang yang kedua. Yang kedua, kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin, kullu amrin, ya, yutaqarrabu ila Allah. Yutaqarrabu ila Allah wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin, semua perkara. Amrin di sini bisa bermakna perkara syariat, perkara ibadah. Yutaqarrabu ilallah, yang untuk mendekatkan diri kepada Allah atau didekatkan diri kepada Allah. Perkara yang didekatkan kepada Allah. Jadi seseorang bila beribadah dengan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarangnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melarangnya. Maka itu adalah bid'ah. Disebutkan contohnya di sini oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qultu kamithli siyamid dahr. Aku berkata seperti puasa dahr. Apa puasa dahr? Puasa sepanjang tahun. Artinya 1 tahun penuh diisi dengan puasa, gak pernah berbuka, puasa berturut-turut. Ya, jangankan 1 tahun, puasa 40 hari saja tanpa berbuka, yang tidak ada alasan atau tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi sudah melarangnya, maka itu adalah bid'ah. Itu namanya siyamud dahr. Siyamud dahr itu terus menerus puasanya, nggak pernah berbuka. Sekarang puasa, ntar sore buka, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi, nggak peduli dengan hari yang terlarang. Maka ini bid'ah. Ustaz, puasa Daud boleh nggak? Boleh. Kan puasa Daud bukan puasa dahr. Buka puasa sehari berbuka, bukan puasa dahr. Bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Daud itu adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Yang tidak boleh itu adalah sekarang puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi, besok puasa. Ini adalah puasa dahr. Apalagi tidak ada alasan. Bahkan sebagian mereka ada yang puasa 40 hari. Tujuannya hanya untuk mencari ilmu kesaktian dan lain sebagainya. Ada yang juga nggak puasa makan tapi puasa mutih, dia nggak makan nasi. Nah, ini beda. Puasa tapi nggak makan nasi, makannya 40 hari itu cuman ya itu selain nasi ya ubi ya singkong atau mungkin daun-daunan.
kentang dan lain sebagainya. Nggak makan nasi. Kalau bahasa orang Jawa namanya ngerawat. Puasa muti yang ngerawat. Ya dulu bapak saya pernah begitu. Alhamdulillah sudah ditinggalkan. Nah, ini ngerawat namanya. Nah, ini bid'ah. Ya, bid'ah. Apalagi dibarengi dengan zikir-zikir tertentu dalam puasa tersebut. Ini bid'ah. Ya. Atau sudah dilarang oleh Nabi untuk puasa di hari Jumat, tapi ada sebagian mereka mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Takhsisu yaumil jumu'ati bis-siyami awil qiyami. Mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dan qiyam. Qiyam itu qiyamul lail, untuk sholat malam dan puasa malam Jumatnya. Ya, malam Jumatnya qiyamul lail, siangnya berpuasa. Dikhususkan hari itu. Nah, ini bid'ah, padahal Nabi sudah melarang untuk puasa. Melarang untuk puasa. Ya. Atau juga bagian dari itu zikir di malam Jumat secara khusus. Padahal zikir itu secara mutlak tidak dikhususkan pada setiap hari-harinya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Indonesia yang pada malam Jumat ada zikir yasinan dan lain sebagainya. Khusus. Ya, ini bid'ah. Karena tidak ada Nabi mencontohkan zikir-zikir tertentu kecuali membaca surat ini ada contohnya. Membaca surat Al-Kahfi. Susah banget Ustaz. Hah? Susah banget Ustaz. Panjangan Yasin lo dari Kahfi. Susah banget gitu ya. Ya, makanya minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan. Apa doanya? Doa minta pertolongan agar diperbaiki ibadahnya sama Allah. Apa ya? Ada yang hafal? Bukan itu? Ya lupa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca itu, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi sampai hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan perbaiki ibadahku. Di akhirnya itu dia perbaiki ibadahku. Doa setiap habis sholat. Bisa, itu memang itu yang kita minta dan itu disyariatkan oleh Nabi. Di waktu itu kita minta kepada Allah. Sebelum baca subhanallah 33 ya itu. Bisa. Kadang orang kan cuma sekadar lewat bacanya, nggak dipahami apa isinya. Padahal itu penting bagi mereka untuk ibadah. Yang mereka tahu justru diperhatikan adalah zikir-zikir yang bid'ah yang harus dijalankan. Yang sunnah diabaikan, dia dianggap berlalu begitu saja. Yang bid'ah dituju. Ini ajib yang seperti ini. Ya. Yang terjadi seperti itu ketika zikir ba'da shalah yang dituju itu la ilaha illallah bareng-bareng geleng-geleng kepala. Zikir awal tuh biasa-biasa aja mereka itu. Padahal di situ yang sunnah yang mendapatkan ganjaran yang besar. Bid'ahnya tertolak di sisi Allah. Ya, tapi sayang ini orang-orang yang seperti ini yang membuat kaum muslimin lupa atau bahkan kehilangan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya banyak lagi contoh-contohnya tentang masalah ini yang dia jadikan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang yang ketiga. Ini masuk ke dalam larangan yang lain ya. Kedua ini, larangan apa saja yang sudah dilarang tapi ada manusia melakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bid'ah. Itu bid'ah. Yang ketiga, kullu amrin la yumkinu ayyushra illa binassin aw tawqifin wa la nassa alaihi fa huwa bid'atun. Yang ketiga di sini aja lah. Kullu amrin. Ya, yang ketiga kullu amrin la yumkinu ayyushra
La yumkinu ay yushra'. Ay yushra'a illa